Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau mengikuti deklarasi damai Pilkada Kalteng tahun 2020 secara virtual dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tim sukses pasangan calon. KPU sendiri mengikuti deklarasi damai di kantor KPU Pulang Pisau, sementara surat yang disampaikan kepada tokoh masyarakat diajak untuk bergabung secara virtual dari rumah. Sementara tim ses kedua paslon juga diajak ikut dalam kegiatan tersebut dari posko masing-masing pasangan. Tim sukses calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ben Brahim Ujang Iskandar menyelenggarakan deklarasi virtual dari kantor Gerindra. Sementara pasangan calon nomor urut 2 mengikuti deklarasi dari rumah aspirasi Sugianto Edi. Ketua KPU Pulang Pisau Yuliana mengatakan bahwa deklarasi damai Pilkada Kalteng pihaknya telah menyurati para tokoh dan tim sukses kedua pasangan calon. Hari ini kami bersama mengikuti deklarasi damai yang dikoordinir oleh KPU Provinsi sebagai penyelenggara dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Kami juga sudah menyurati tim pasangan calon nomor urut 1 dan 2 di kabupaten, dan juga kami menyurati tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk dapat berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan deklarasi damai ini secara daring. Tujuan dari deklarasi damai ini untuk bersama-sama bersepakat menciptakan suasana damai dalam tahapan kampanye supaya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah ini tetap dalam suasana persaudaraan, suasana yang damai. Yuliana menekankan pentingnya memperhatikan kesepakatan bersama ini, sebab dengan peran serta semua pihak, nantinya tim dan tokoh akan menjadi pelopor terciptanya pilkada damai dan kondusif penuh persaudaraan. Sementara itu, guna memaksimalkan peran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2020, pihaknya menggandeng sejumlah tokoh masyarakat, wartawan, dan organisasi lainnya untuk memberikan peran dalam pengawasan yang dimaksud. Menurut Ketua Bawaslu Pulang Pisau, Ubeng Itun, bahwa tokoh dan wartawan mempunyai andil besar dalam mengetahui banyak informasi di lapangan, sehingga dengan demikian diharapkan peran pengawasan pilkada di tengah pandemi COVID-19 dapat lebih maksimal. Dengan digandengnya tokoh masyarakat dan wartawan dalam sebuah sosialisasi peran masyarakat dalam pengawasan, maka pilkada akan digelar 9 Desember nanti dapat berjalan dengan baik, damai, dan sehat tentunya. Supaya organisasi masyarakat sipil yang mempunyai kapasitas bisa mengumpul orang banyak dan juga media massa, karena hal-hal yang terkait dengan publik banyak di situ. Nah, makanya kami fokuskan kegiatan sosialisasi pengawasan ini supaya lebih menggali apa-apa yang tahapan-tahapan yang berjalan dalam pemilihan ini lebih mengarah kepada protokol kesehatan. Tentu dari narasumber yang kami libatkan nantinya memberi informasi sejauh mana peran publik terhadap informasi kepada publik, sehingga benar-benar itu terarah baik dari sisi pengawasan pemilihan umum, juga dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar tersebut, Bawaslu mendatangkan pembicara dari Bawaslu Provinsi, tim Satgas COVID-19 Kabupaten, serta Dinas Kominfo Pulang Pisau yang masing-masing memaparkan materi sesuai bidang yang ditangani. Berita lain, jelang penetapan DPT pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, KPU menggelar uji publik DPS di wilayah pemilihan Kabupaten Pulang Pisau. Sebelumnya, KPU juga menggelar uji publik DPS ke wilayah Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau. Sementara setiap uji publik KPU mengundang semua elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan tim paslon serta disaksikan oleh pihak Bawaslu. Yuliana sebagai Ketua KPU Pulang Pisau berharap uji publik ini memberikan berbagai masukan sebelum ditetapkan menjadi DPT. Hari ini KPU Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan uji publik
terhadap DPS atau daftar pemilih sementara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Nah, uji publik ini dimaksudkan bertujuan untuk meminta tanggapan atau koreksi dari masyarakat terhadap DPS yang sudah kami umumkan di setiap wilayah dan desa kelurahan. Kami juga menekankan bahwa kegiatan ini dalam rangka kami punya semangat untuk menjaga dan melindungi hak pilih. Oleh sebab itu, kami mengundang pihak-pihak terkait. Hari ini Bawaslu tentu saja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian tim, baik tim pasangan calon nomor urut 1 maupun tim pasangan calon nomor urut 2, dan juga pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Kami perlu mengundang pihak-pihak terkait ini karena kami berharap mereka akan mensosialisasikan terkait dengan data-data pemilih ini. Kami berharap bahwa pimpinan-pimpinan kemasyarakatan maupun keagamaan dapat memberitahukan bahwa kami sudah melakukan penetapan daftar pemilih sementara dan membuka koreksi jika ada masyarakat atau warga yang belum terdata di DPS. Kegiatan uji publik juga disiarkan secara langsung melalui medsos Facebook KPU, sebab kegiatan dilaksanakan dengan peserta terbatas sesuai protokol kesehatan yang disyaratkan dalam kegiatan di tengah pandemi COVID-19. Penonton Suara Kaya News, Anda masih bersama kami untuk mengikuti berita seputar Pilkada Kalteng tahun 2020. Selanjutnya, memasuki tahapan kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, sejumlah agenda dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten Pulang Pisau. KPU Provinsi Kalimantan Tengah sendiri terus berupaya memastikan bahwa di semua wilayah di Kalimantan Tengah telah siap dalam melaksanakan tahapan demi tahapan termasuk di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain bahwa secara umum KPU telah melaksanakan tahapan demi tahapan sehingga diharapkan pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, yang tentunya hal tersebut tidak lepas dari peran semua pihak. Berikut pernyataan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain, untuk Anda. Bahwa KPU di KPU Kota Kalimantan Tengah sudah siap dan sudah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan tahapan yang berjalan. Saat ini adalah merupakan tahapan kampanye, di mana para paslon telah melaksanakan kampanye sesuai dengan tahapannya, dan KPU, dalam hal ini KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi, kami memfasilitasi, di antara yang kami fasilitasi adalah pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Itu diadakan oleh KPU Provinsi, yang kemudian kami bagikan ke KPU Kabupaten Kota untuk diserahkan kepada tim kampanye di Kabupaten Kota masing-masing. Dan hari ini serentak di 13 dan 14 KPU Kabupaten Kota melaksanakan penyerahan ini. Ya, penyerahan ini. Dan juga dilaksanakan oleh KPU Pulang Pisau. Pada dasarnya, seluruh KPU Kabupaten Kota Kalimantan Tengah sudah siap melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kegiatan monitoring yang dilakukan KPU juga salah satu bentuk memastikan semua persiapan telah berjalan dengan baik. Di samping itu, KPU Provinsi hadir untuk memberikan semangat KPU Kabupaten dalam mensukseskan Pilkada di Kalimantan Tengah. Informasi terakhir, KPU Pulang Pisau menetapkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 yang diikuti oleh kedua pasangan tim calon dan PPK se-Kabupaten Pulang Pisau. Dari hasil pleno tersebut ditetapkan bahwa untuk wilayah Pulang Pisau, berdasarkan data akhir penyampaian laporan dan telah dilakukan beberapa perubahan, maka KPU menetapkan bahwa jumlah pemilih tetap yang berhak mengikuti Pilkada Kalteng tahun 2020 berjumlah 94.479 pemilih. KPU Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan agenda rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang kemudian akan kita tetapkan menjadi daftar pemilih tetap Kabupaten Pulang Pisau.
Nah, dalam kegiatan ini kita masih menerima koreksi-koreksi terkait dengan komponen-komponen data yang kita tampilkan per kecamatan. Juga kita tetap menerima tanggapan-tanggapan masyarakat jika ada dalam daftar yang kita tampilkan itu masih ada masyarakat yang masih belum terdaftar sebagai pemilih dengan aturan atau mekanisme rapat pleno sepanjang memang tanggapan-tanggapan itu disertai dengan bukti-bukti otentik. Di antaranya kalau pemilih baru dia harus menunjukkan KTP maupun KK, sehingga kita dapat memasukkannya menjadi daftar pemilih tetap di Kabupaten Pulang Pisau ya, tentu dengan keterangan kependudukan setempat ya. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mempunyai bukti kependudukan setempat dapat menunjukkan KTP atau bukti kependudukan setempat di TPS tempat domisili yang bersangkutan, menunjukkan KTP juga tempat domisilinya. Dari daftar pemilih tetap tersebut, menurut Yuliana, nantinya akan ditetapkan dalam surat keputusan dan wajib disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, bagi yang belum masuk DPT diimbau agar melaporkan koordinasi dengan pihak PPK.